warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in ma ba'du. Yang kami hormati sahibul hajah, sahibul bait. Kalau saya biasanya enggak mau manggilnya Mas Daru, Pak Daru Handoko. Yang kami hormati seluruh para tamu undangan, berkhusus mana tulisannya? Alumnus Garuda ya Bu? Apa? Kargo. Iya benar ya? Kargo Garuda. Kargo Garuda. Oh kargo ya. Baik. Menarik. Dan kepada seluruh para tamu undangan yang hadir pada kesempatan siang hari ini, di belakang ada Pak Sadat, ada Pak Hari dan sebagainya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita dikabulkan oleh Allah untuk bermuwajahah, bertemu, bertatap muka, bersilaturahim dalam rangka untuk senantiasa terus meningkatkan emosional kita, merekatkan kekeluargaan kita, dan tidak lain. Yang paling utama ini adalah bagian daripada sunnah baginda Rasulullah SAW, yaitu silaturahim. Beliau mengatakan la yadkhulul jannah illa qati'un, enggak bakal masuk surga Allah Subhanahu wa taala ay qati'un ay silaturahim, adalah orang yang memutus tali silaturahim. Jadi Rasulullah mengatakan hadir, bertatap muka, silaturahim, ngopi, guyon-guyon, ngakak-ngakak, ketemu teman dan sebagainya Bu, Pak. Itu ternyata fadilahnya adalah yang pertama menjalankan sunnah baginda Rasulullah SAW. Dulu ada sahabat namanya baginda Rasulullah SAW, itu malaikat, jin, setan bisa melihat. Suatu saat ini ada malaikat Israel mengatakan bahwa ya Rasulullah, itu sahabat yang lagi ngobrol dengan panjenengan, besok itu sudah waktunya. Oh begitu, iya. Sahabat yang sudah tiba waktunya ini besoknya diajak oleh Rasulullah untuk bersilaturahim, muter ke sahabat-sahabat yang lain, sampai hari itu tiba selesai, nggak jadi dicabut nyawanya. Gara-gara apa? Silaturahim. Maka ada orang yang bilang silaturahim itu memanjangkan umur, nambah rezeki. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Selawat mari kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang paling sempurna di mata Allah kecuali baginda Rasulullah, yang kita akan tautkan, kita akan tambatkan, kita bergantung kepadanya untuk mendapatkan rahmah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari saya ajak membaca Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya Kang Mas saya, Mas Daru. Sebenarnya saya sudah diinformasi jauh-jauh hari. Malam saya di pondok dengan anak-anak yatim duafa di Gunung Sindur. Nah memang tadi sambil saya main, saya baru ngeh di WA beliau jam 10 kurang lebih, jam 11 dan saya baru ingat, oh iya ini ada acara beliau. Pak Daru, saya dikasih waktu berapa jam? 12 menit lah ya. Hah? Sebelum sholat duhur. Sholat duhur Bu itu terakhir jam 15. Sholat duhur, bukan waktu duhur kan? Ada duhur. Oke, berarti 10 menit. Ibu, saya ingin menyampaikan dan bergumam sendiri perjalanan ke sini karena saya ingin membahas surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya ingin membahas waktu. Menariknya surat Al-Asr ini membahas waktu.
terlepas dari kita hari ini masuk ke bulan Januari tahun baru 2025, tapi perhatikanlah, camkanlah Bapak Ibu sekalian bahwa al-asr yang namanya waktu adalah modal yang paling utama yang Allah berikan kepada kita. Waktu dari Allah dicabut, maka selesai kehidupan kita. Waktu apapun, waktu sehat diambil oleh Allah, jadinya sakit. Waktu longgar diambil oleh Allah, jadinya sempit. Waktu muda diambil oleh Allah, jadilah dia menjalani waktu tua. Waktu hidup diambil oleh Allah, maka masuklah kita di alam kematian. Maka Allah bersumpah dengan kalimat al-asr. Pak Quraisy menyatakan bahwa al-asr itu artinya waktu. Ada apa dengan kata al-asr? Karena artinya waktu itu ada bahasa Arab al-asr, ada sa'ah, ada dahr, ada al-waktu. Semua ini berbicara dengan waktu. Tetapi khusus al-asr, beliau mengatakan bahwa al-asr adalah waktu yang Allah berikan kepada kita mulai kita dilahirkan sampai kemudian kita mati, namanya al-waqt yang menggunakan kata al-asr. Wal asri innal insana lafi husrin. Sungguh waktu yang Allah berikan, Bu, itu akan menjadi husrin. Kata husrin pakai tanwin. Sungguh betul-betul akan amat rugi itu ibu punya waktu, bapak itu punya waktu. Karena husrin itu seperti begini. Ini tasbih di luar. Husrin itu ketika saya masukkan ke dalam saku, kelihatan enggak? Enggak. Seluruh kehidupan kita itu akan betul-betul rugi semuanya kalau kita nggak perhatikan waktu. Pak Pras juga bilang, ada juga yang memaknai al-asr itu adalah waktu umur senja. Ibu umurnya baru 30 tahun kan ya? Belum berarti. Hah? Oh 32 ya? Oh ya, belum. Al-asr itu dikatakan umur yang menjelang kematian. Nih kalau sudah begini orang baru ngeh. Nih kalau saya tidak mengisi waktu yang sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, khusrin, kita rugi. Illalladzina amanu. Kalau bapak ibu nggak pengen rugi, ini punya waktu yang diamanahkan oleh Allah kepada kita. Pertama, ada 4 nih, Bu. Ini kalau 4-4-nya nggak ada, ibu rugi. Illalladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah. Beriman itu adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan puasa. Menjalankan puasa, menjalankan sholat 5 waktu, kemudian kita berzakat, kemudian kita berhaji, itu bagian wujud daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Rukun iman ada berapa, Ibu? Bapak? 6. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitabullah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada qada qadarnya Allah. Kalau bapak ibu sudah menjalankan dan mempunyai keimanan yang seperti itu, alhamdulillah. Tapi ibu masih rugi, baru satu doang, yaitu iman. Yang kedua, illalladzina amanu wa amilus shalihat, beramal baik. Ibu sudah beriman, amal salihah, amal yang baik itu adalah wujud bagian daripada perwujudan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beramal baik banyak contohnya, diundang Pak Daru kumpul hadir.
Besok jangan lupa tanggal 18 bisa hadir ya. Siap hadir, silaturahim. Kemudian ada telepon dari temannya, Bang, besok jadi berangkat nggak? Ahad. Apa ini Sabtu tanggal 18, jadi saya numpang dong ikut. Amal soleh nggak itu? Amal soleh. Pagi-pagi anak pada mau berangkat sekolah, nyiapin sarapan, nyiapin keperluan sekolah. Amal soleh nggak? Amal soleh. Dengan tetangga, amal soleh nggak? Kata Rasulullah, kalau kamu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormati tetanggamu, hormati tamu. Pak Daru dapat tamu di sini, kemudian disuguhin prasmanan, disuguhin semua yang ada. Amal soleh nggak? Amal soleh. Tetangga kita butuh bantuan kita, amal soleh nggak? Amal soleh. Ada tamu kita kasih air, amal soleh nggak? Amal soleh. Malam-malam dibangunin suami, Mbak ini tolongin saya, amal soleh nggak? Amal soleh. Suami besok mau berangkat disiapin keperluannya, amal soleh. Suami bantu istrinya di rumah, bantu nyuci, beresin rumah, amal soleh nggak? Amal soleh. Bapak Ibu tahu nggak? Ibu pernah nggak merasa mau bertanya begini? Rasulullah itu setiap hari kegiatannya ngapain? Bu, ada yang bisa jawab? Nanti hadiahnya saya minta Pak Daru. Bu, ada yang tahu Pak? Rasulullah setiap hari ngapain? Ada yang tahu? Kira-kira? Oke, interaksi kita terlalu jauh. Saya kasih jawaban. Sayyidah Aisyah dalam hadisnya menyatakan bahwa Rasulullah, Pak, mohon maaf Pak, penting nih, itu ngapain? Sayyidah Aisyah dijawab, Rasulullah setiap hari itu di rumah bantuin saya nyuci, bantuin beres-beres rumah, bantuin ambil air, menimba air, bahkan kadang-kadang membantu saya juga ngejahit baju-baju yang bolong. Ada nih Bu, sebentar ya, nanti kita lanjut kegiatan Rasulullah SAW. Dua hal yang baru kita paparkan dari 4 yang kalau kita selaku hidup sebagai manusia nggak kita lakukan, Ibu rugi, jelas-jelas rugi. Kalau untung masuk surga, kalau rugi masuk mana kira-kira? Tidak di surga yang jelas. Yang kedua adalah amal soleh. Ibu dulu bekerja di kargo untuk niat untuk mencukupi kebutuhan keluarga, amal soleh enggak? Amal soleh. Apapun yang dilakukan untuk kita niat untuk maslahah dalam kehidupan kita adalah amal soleh. Ibu sudah iman, bapak sudah beramal soleh, tapi masih rugi. Selanjutnya apa? Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang ketiga, wa tawassaw bil haqq, saling nasihat menasehati dalam hal kebaikan, dalam hal kebajikan. Orang yang hanya ingin menasihati dalam hal kebaikan kepada orang lain masih rugi kalau dia tidak mau juga menerima nasihat kepada orang lain. Yang ketiga tadi adalah saling nasihat menasehati. Prakteknya seperti apa? Sering nggak bapak dan ibu ada yang ke rumah, boleh dong saya curhat, selama tidak membawa hasut, selama tidak membawa gosip yang berlebihan, ingin bercerita, ingin diberikan nasihat, boleh nggak ibu? Boleh. Ya, jadi yang ketiga adalah kita saling menasihati dalam hal kebaikan. Kita kalau takziah ada tetangga kita yang meninggal, yang sabar ya, yang baik ya, kita nasihatin anak kita, nah besok jadi anak yang soleh ya, anak yang baik ya, Pak hati-hati di jalan, jangan lupa sholat, jangan lupa puasanya, jangan lupa bla bla dan sebagainya. Itu bagian dari watawassaw bil haq. Sudah beriman, sudah beramal saleh, sudah nasihati dalam saling nasihat menasihati dalam hal yang benar, sudah masih rugi karena masih ada yang keempat, wa tawassaw bis sabri, saling nasihat menasihati dalam hal kesabaran. Sabar itu dipraktikkan dalam seluruh aspek beragama dan beribadah. Sebentar lagi kita mau puasa, kita butuh kesabaran puasa itu. Kan sering baru hari pertama
Azan oke, masih enteng. Baru jam 7 kita udah ngeliatin jam. Dah baru jam 7. Sabar, karena bukanya jam 18. Maghrib masih lama. Orang puasa butuh sabar. Kita kasih tahu kepada anak yang sabar, ya nak, ini kamu belajar puasa, yang sabar, nanti waktunya buka kita makan. Kan begitu. Sholat butuh sabar. Kalau nggak sabar, sholatnya cepet-cepet. Allahu Akbar. Duhur nggak bisa dikurangi, harus 4 rakaat. Walaupun buru-buru tetap duhur itu 4 rakaat. Semuanya membutuhkan kesabaran. Maka untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, 4 hal Ibu harus lakukan, Bapak harus lakukan. Kalau Bapak Ibu nggak melakukan 4 hal ini, maka betul-betul khusrin, rugi. Yang pertama, beriman kepada Allah dan Rasulullah. Yang kedua, beramal soleh. Yang ketiga, saling nasihat, menasihati dalam hal kebenaran dan kebajikan. Yang keempat, saling nasihat, menasihati dalam hal kesabaran. Terakhir, menjelang puasa saya berpesan begini, Ibu Bapak sekalian. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Saya ingin satu ini aja. Ibu pegang, Bapak Ibu pegang benar-benar. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yang puasanya mendatangkan manfaat untuk dunia akhiratnya, puasanya diterima, segera hilaf dan dosanya itu diampuni oleh Allah. Kuncinya wahtisaban, serius. Kalau puasa kita nggak serius, itu semua nggak dapat. Maka kemudian dikatakan seriusnya seperti apa? Innamal a'malu binniyah likulli imri'in ma nawa. Kita melakukan ibadah apapun penting bagi kita untuk serius dengan awalnya, yaitu niat puasa dengan benar. Siapkan diri kita, siapkan fisik kita, siapkan batin kita untuk menyambut bulan puasa. Maka guru kita, para ustazah, para ustadz, para kiai menyarankan kita bulan ini bulan Rajab, sebentar lagi Sya'ban, doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan hidupku di bulan Rajab ini dan kemudian di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur dan waktuku ya Allah untuk bertemu di bulan Ramadan. Kita semuanya ingin merasakan nikmat lazat enaknya di bulan Ramadan. Maka saya ajak, ayo mari berdoa bareng-bareng dengan saya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemuan hari ini mendatangkan manfaat, mendapatkan kebaikan, dan tersampaikan waktu kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang, bertemu dengan Ramadan yang akan datang lagi, dan semoga hadiah Ramadan menjadikan waktu kita manfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat, dan kita tidak termasuk orang yang rugi menjalani kehidupan kita kelak, dan insya Allah bersama-sama masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dan terima kasih. Bu MC, apa ada doa? Mohon dilanjutkan dengan doa penutup. Oh, langsung makan. Makannya udah. Makan, silakan Pak. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita awali dengan doa Al-Fatihah. Mari kita kirimkan orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, mungkin yang tidak hadir karena sudah meninggalkan kita. Amin. Dengan hadiah Fatihah. Allah berikan rahmat, maghfirah, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh ahli kubur kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini, mari kita kirimkan surah Al-Fatihah.
على هذه النية وعلى كل صالحة بمعجزات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك وأدياننا وعبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا وجماعتنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم احفظنا وإياهم في كنافك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان منين وجبار عنيد وذي عين وذي بغي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم خذنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من مجيبة الندامة في الحال والمال والمال إنك سميع الدعاء. صل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك السميع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رحيم يا فتاح يا عليم يا كافي يا غني يا رزاق يا ذا الجلال والإكرام. أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإيمان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah dan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.